Bergabung kembali dengan saya Yunus Henry di hari ini, di hari Jumat. Seperti biasa, maka tibalah waktunya bagi saya membagikan pemberitaan penting di dunia internasional tentunya, dan juga melalui acara perspektif teman-teman ya. Di pekan ini setelah mempersiapkan sebuah artikel singkat yang saya beri judul adalah Mengapa Praktik PAS atau bunuh diri dengan bantuan dianggap normal di Swiss. Banyak warga asing bepergian ke Swiss untuk mengakhiri hidup mereka dengan bantuan sebuah organisasi di sana. Di Swiss, praktik PAS atau juga bisa disebut dengan praktik bunuh diri dengan bantuan sebagai cara yang sah dianggap untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Di tahun 2014, Dis Jenny, seorang politikus Swiss yang sangat dihormati, mengakhiri hidupnya dengan bantuan organisasi bunuh diri yang bernama yaitu Exit. Ia menderita kanker lambung stadium terminal atau juga stadium terakhir, dan juga di kala itu media televisi Swiss mendampinginya dalam minggu-minggu terakhir hidupnya menampilkan kajian yang tegas tentang topik bunuh diri PAS. Tidak ada kecaman yang terdengar di seluruh negeri, sebaliknya yang muncul adalah simpati dan juga kekaguman. Praktik ini secara luas diterima oleh warga Swiss dan negara ini merupakan salah satu yang paling progresif dalam menerapkannya. Semakin banyak orang yang mempertimbangkan bunuh diri PAS dan bahkan menjadi anggota organisasi seperti Swiss. Di Swiss, kami juga tahu bahwa pilihan ini tersedia bagi kami jika kami membutuhkannya. Demikian kata Samia Magno, yaitu profesor etika di Universitas Jenewa, Swiss. Profesor Samia juga menerangkan kalau kasus bunuh diri dengan bantuan tetap jarang terjadi bahkan di Swiss. Namun banyak orang yang merasa tenang ketika mengetahui mereka memiliki pilihan ini meskipun mereka tidak pernah menggunakannya. Hasil pemungutan suara lokal dari berbagai survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Swiss tidak ingin melarang praktik bunuh diri PAS. Tidak lama setelah warga Zurich menyatakan penolakan keras terhadap pembatasan praktik ini, pemerintah Swiss memutuskan untuk tidak menerapkan regulasi nasional, meskipun Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah menegur Swiss karena kurangnya kejelasan hukum. Dan juga Samia mengatakan salah satu alasan yang mungkin untuk hal ini adalah bahwa undang-undang Swiss tentang bunuh diri PAS telah ada sejak lama, dan masyarakat percaya kalau penyalahgunaan tidak akan terjadi. Kami yakin kalau orang-orang dengan gangguan mental tentunya akan diarahkan ke layanan pencegahan. Semua alternatif akan dipertimbangkan, dan PAS hanya terbuka bagi mereka yang mempunyai keinginan rasional untuk mengakhiri hidup sebagai pilihan terakhir. Demikian kata Samia. Tentunya polemik ini juga mendatangkan pro dan kontra di kalangan warga Swiss, dan juga setelah debat publik yang luas di Swiss, terdapat konsensus kalau kepentingan pribadi haruslah menjadi poin yang menentukan. Siapapun yang membantu bunuh diri seseorang yang secara finansial bergantung padanya atau seseorang yang akan mewariskan harta kepadanya, maka harus dikenai sanksi. Tetapi jika tidak ada motif kepentingan pribadi, maka bantuan tersebut bukanlah sebuah kejahatan. Di sebagian besar negara, praktik PAS aktif dilarang, dan Swiss adalah salah satu dari sedikit negara di mana warga asing dapat memilih opsi ini. Dan hal ini telah menyebabkan bentuk wisata kematian terjadi di Swiss. Menurut Dignitas, organisasi terkenal yang menerima permohonan dari warga non-Swiss, ternyata ada lebih dari 90% anggotanya di tahun 2018 yang merupakan warga asing. Penerimaan terhadap bunuh diri PAS tidak berarti tidak ada penentangan sama sekali. Kasus-kasus yang melibatkan pemohon yang tidak menderita penyakit stadium terakhir tetapi hanya merasa lelah dengan kehidupan atau memiliki kondisi mental yang telah memicu kontroversi bahkan di Swiss. Beberapa dokter juga tidak bersedia mengeluarkan resep untuk obat mematikan dalam kasus-kasus seperti di atas. Dan juga organisasi-organisasi bunuh diri PAS di Swiss terus mengkampanyekan ruang gerak yang lebih luas. Mereka menginginkan akses yang lebih mudah ke obat-obatan mematikan bagi orang-orang tanpa penyakit stadium terakhir atau bagi mereka yang sangat tua atau juga yang sudah merasa lelah dengan jalinan kehidupan.